Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Perusahaan Teknologi Indonesia. Latar belakang, di Indonesia, industri teknologi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan teknologi di Indonesia umumnya didirikan oleh pengusaha muda dan ide-ide inovatif yang menjanjikan. Namun, memimpin dan mengelola perusahaan teknologi tidaklah mudah, terutama karena industri ini sangat kompetitif dan cepat berubah. Oleh karena itu, kepemimpinan dan manajemen yang adaptif dan inovatif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan teknologi di Indonesia. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu menjelaskan peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi teknologi Indonesia. Selanjutnya, menganalisis strategi manajemen yang efektif dalam mengelola perusahaan teknologi Indonesia. Yang terakhir, meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kepemimpinan dan manajemen organisasi dalam industri teknologi Indonesia. Metode yang saya pakai yaitu studi. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua wawancara, yang ketiga survei, yang keempat observasi, yang kelima yaitu studi kasus. Yang pertama ada studi literatur, yaitu melakukan penelitian literatur atau studi pustaka untuk mengevaluasi sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas dalam makalah. Yang kedua yaitu wawancara, melakukan wawancara dengan pemimpin atau manajer perusahaan teknologi Indonesia untuk mendapatkan data tentang strategi kepemimpinan dan manajemen organisasi yang digunakan. Yang ketiga yaitu survei, menggunakan kuesioner atau survei online. Mengumpulkan data dari karyawan atau anggota tim di perusahaan teknologi Indonesia tentang persepsi mereka tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selanjutnya yaitu observasi, melakukan observasi langsung di perusahaan teknologi Indonesia untuk mengamati secara langsung bagaimana strategi kepemimpinan dan manajemen organisasi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu studi kasus, melakukan studi kasus tentang suatu atau mengevaluasi secara mendalam strategi kepemimpinan dan manajemen organisasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada peran pemimpin. Pada perusahaan teknologi di Indonesia, peran pemimpin dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas dan berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok dalam perusahaan. Proses ini sangat krusial karena dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan dari sebuah proyek atau tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi utama kepemimpinan. Pemimpin sesuai dengan perannya memiliki fungsi utama yang harus dipahami secara mendalam terhadap fungsi yang berhubungan dengan tugas atau bahkan memecahkan masalah. Keuntungan dan kekompakan kelompok atau sosial merupakan fungsi selanjutnya yang pada umumnya sering diabaikan. Lalu selanjutnya yaitu struktur dan proses. Dua aspek penting dalam perencanaan yaitu menetapkan tujuan secara tepat dan memilih sarana yang tepat. Tujuannya yang jelas dan tepat, maka memberikan kepekaan arah, memberikan fokus pada perusahaan kita, memberikan paduan pada rencana-rencana dan keputusan, dan selanjutnya membantu untuk kita menilai sebuah kemajuan yang dicapai, yaitu menggabungkan tugas-tugas dan dengan cara yang logis dan efisien. Yang terakhir yaitu manajemen konflik. Konflik dalam kegiatan kepemimpinan organisasi atau perusahaan, baik itu bersumber pada faktor internal maupun eksternal, tidak disengaja atau bahkan kadang kala diciptakan oleh pemimpin itu sendiri.
Konflik yang diciptakan oleh pemimpin biasanya dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik dari biasanya, dikarenakan orang-orang di dalamnya enggan melakukan perubahan-perubahan perbaikan kinerja. Timbulnya konflik dalam suatu kegiatan menandakan perlu adanya regulasi atau aturan, sistem operasional, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kesimpulannya, sebagai pemimpin, kita harus memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik dan mempertahankan aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kita juga harus memahami jenis-jenis konflik yang mungkin terjadi, penyebabnya, dan strategi penyelesaiannya. Kita juga harus mengetahui tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan saat terjadinya konflik. Sarannya, sebagai pemimpin, kita harus terus meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, memimpin dan mengelola sumber daya manusia, dan memahami proses manajemen dan struktur organisasi yang tepat. Kita juga harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul di masa depan. Sekian presentasi dari makalah saya. Maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.